Salam. Saudaraku, tadi malam kemarin ya, kami ke Palangkaraya, berangkat jam 10:30 siang dengan keluarga Bapak Martina. Karena di Palangkaraya anak adik Bapak Saron kandung ponakan kami, Feni Teresia, mengadakan pertunangan dengan Yusef Haryadi orang Dayak. Jadi kami harus ke sana, saya juga diminta melayani. Dan saudara yang kekasih, memang kalau dibandingkan adat Batak dengan orang adat Dayak ini, seluruh rangkaian acara adat Dayak harus diakhiri dengan kebaktian. Pertunangan diakhiri dengan kebaktian. Nanti pengantin mande diakhiri dengan kebaktian. Acara besar sekalipun, acara pesta itu nanti seperti kesaksian tadi diakhiri kebaktian. Beda dengan kami, karena begitu padatnya acara gak sempat kebaktian. Bukan menghilangkan kebaktian karena begitu padatnya acara. Tapi saudaraku yang kekasih, di perjalanan dari sini ke Palangkaraya 2 kali kami hampir tabrakan. Di Tumbang Nusa ketemulah kami dengan mobil yang ngantuk. Tintin namanya ngantuk. Lolos. Setelah itu sedikit lagi ada ranger memotong begitu banyak mobil hampir berhadapan. Untung Opung Jordan ini tidak laju, tenang sekali. Aduh, sampai kami di Palangkaraya saudaraku dengan kondisi selamat, tidak apa-apa, pulang tadi malam jam 10 sampai di Kapuas. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan saat ini juga kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Karena ternyata masih ada COVID melanda saudara. Tetapi walaupun tidak sedahsyat dulu lagi, tetap kita doakan supaya semua kita sehat-sehat diberkati Tuhan, amin. Saudara, apa yang menjadi firman Tuhan saat ini untuk kita? Dan harapan kita bahwa kita menjadi pribadi yang bisa diajar oleh Tuhan. Amin. Menurut saudara firman Tuhan itu bagaimana? Enak di telinga? Atau hanya yang menyukakan hati? Tadi malam saya membawa firman Tuhan di Palangkaraya. Namanya tentang keluarga. Semua respon. Banyak bertanya sampai datang satu pasangan. Pokoknya pengen dilayani. Karena padahal firman Tuhan yang saya bawa tadi malam itu memang benar-benar pedang bermata dua. Tetapi sekarang ini banyak sekali orang yang rindu untuk mendengarkan kebenaran. Saya mulai dari Yehezkiel 3. Yehezkiel 3. Ayat 16 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Yehezkiel 3 ayat 16. Saya baca ayat yang genap, sidang jemaat baca ayat yang ganjil. Yehezkiel 3 ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. 17. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. 19. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan dia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. 21.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin, saudara. Di sini dikatakan Yehezkiel disebut sebagai penjaga Israel. Bayangkan, saudara. Dan begitu juga saya sebagai gembala, pendeta, hamba Tuhan yang diberikan Tuhan kepercayaan menggembalakan GPD Ebenezer. Tugas saya adalah sebagai penjaga jemaat. Amin. Amin, saudara. Perhatikan, lihat saya di sini. Tugas saya diberikan Tuhan penjaga jemaat. Tetapi saudara juga semua diberikan Tuhan kepercayaan, tugas kepada kita penjaga sesama. Amin. Saudaraku yang kekasih, penjaga di sini berarti memperingatkan, dengar, menegur kalau dia salah, menasehati kalau dia sudah melenceng. Saudara, menasehati supaya orang itu jangan berbuat dosa. Kamu salah, nggak boleh demikian. Kalau dilihat orang suka berkhianat, jangan, diperingatkan kalau dia tahu, bukan diceritakan pada orang. Sebab apa, saudara? Karena kita tahu semua dari firman Tuhan, dosa adalah pemisah dari Tuhan. Bahkan upah dosa itu adalah maut, neraka jahanam. Dan dosa, orang yang melakukannya, dikatakan firman Tuhan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sementara tujuan kita mau kemana, saudara? Mau ke surga. Namun sekarang kita belum ke surga. Selama kita hidup di dunia ini, kita tentu menjadi berkat. Contoh yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kita lihat, saudara, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Apa kata firman Tuhan? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, surga? Janganlah sesat. Orang apa? Cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburi. Sampai di sini banci. Menurut saudara, banci itu apa? Pemburi itu apa? Apakah mereka tidak bisa masuk surga? Saya katakan, banci itu dia kan laki-laki, tapi kemayu dia mau bercinta dengan laki-laki. Saya katakan, banci juga bisa masuk surga asal jangan dilakukan keinginannya sebagai laki-laki dengan laki-laki. Bertahan di situ, situasi itu. Bisa. Pemburi, termasuk itu di dalamnya. Jadi jangan, sekarang kan banyak orang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Gak bisa masuk kerajaan surga. Amin, saudara. Ayat 10. Coba lihat ayat 10. Pencuri. Jangan, saya rasa di sini gak ada yang suka mencuri ya. Mencuri apapun. Jangan. Karena dikatakan pencuri tidak masuk surga. Orang kikir. Kikir itu apa? Pangasit. Terlalu pelit. Hitung-hitungan. Yang masalahnya lagi banyak orang pelit untuk dirinya sendiri. Untuk keluarganya, 1 telur dibagi 2. Tidak bisa telur itu dipotong dengan pisau, dipotong pakai benang. Padahal uang banyak di kantong. Gesan apa? Pemabuk. Jangan pikir ini cuma mabuk alkohol, malaga. Mabuk cinta juga. Mabuk gaya. Mabuk apa lagi? Orang rambut ungu kita. Sesuaikan. Pokoknya tidak sesuai dengan kondisi. Itu saya rasa bukan dosa yang saya katakan itu. Tapi mabuk sudah gak bisa terkontrol. Pempina. Ini yang sekarang terjadi banyak. Dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Garis bawah itu di hati kita. Coba lihat lagi Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Apalagi kalau kita lihat ini dengan teman-teman kita. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Diulangi lagi apa ini? Percabulan. Makanya jaga hidup dalam kekudusan. Kecemaran. Hawa nafsu. Nafsu itu tidak salah tapi jangan dicampurkan dengan si Hawa. Ayat 20. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala kita tidak menyembah patung atau ini. Tapi berhala itu kalau itu melebihi dari Tuhan.
Jangan jadikan anakmu jadi berhala. Jangan jadikan rumahmu jadi berhala. Jangan jadikan hobimu jadi berhala. Dengar ini saudara. Misalnya kita sedang berdoa nih. Berdoa, tapi ada tontonan. Kita hentikan doa gara-gara nonton bola. Itu berhala itu saudara. Penyebar berhala. Sihir, perseteruan. Perseteruan ini sering terjadi. Perselisihan. Iri hati, orang yang suka iri tidak suka melihat orang lain diberkati. Amarah, marah tidak salah, tetapi dia menjadi si pemarah. Kepentingan diri sendiri, ini egois, percideraan, roh pemecah terjadi di zaman ini. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, pesta tidak salah, tapi jangan saudara itu segala-galanya dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa orang siapa melakukan hal-hal demikian, kita baca sama-sama, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang Efesus 5 ayat 3 sampai 5. Coba lihat Efesus. Ini AC kita ini sudah semakin panas, mudah-mudahan ada berkat AC. Di sini 2 PK, di situ 2 PK. Wah, dingin kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Ibu Gembala ngeles katanya. Itulah. Tergerak nanti Bapak Iskia yang sebelah sini. Amin, Bapak Iskia. Haleluya. Apalagi yang di depan ini tergerak lagi. Haleluya. Hei, dengar, mau panas-panas kita atau kipas-kipasan? Oke, sekarang Efesus 5:3. Coba lihat, nih selalu percabulanlah, makanya jaga hidup dan kekudusan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran selalu masuk ini. Atau keserakahan. Keserakahan itu kan gak habis-habisnya, gak pernah cukup. Orang yang kaya itu yang selalu merasa cukup saudara. Banyak orang kaya seolah-olah miskin. Disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Ayat 4. Ayat 4. Demikian juga perkataan kotor. Makanya kalau orang berkata kotor jangan tertawain. Perkataan kotor yang kosong atau sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi dari mulut kita ini tidak bisa lagi keluar perkataan kotor. Ayat 5. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal. Bukan orang Sunda ya. Orang sundal. Orang cemar dan orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dan itu. Sekarang satu lagi. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Lihat daftar-daftar itu ya. Tetapi orang-orang penakut. Nah, penakut. Gara-gara dia takut mati saudara. Berpikir negatif, gak takut sakit, takut. Ini takut yang tidak baik saudara. Gara-gara tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Itu neraka oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan dosa ini ada di sekitar kita apalagi sekarang ini. Apalagi sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, namun yang memprihatinkan di zaman ini banyak orang takut dan tidak mau tahu. Walau teman sesama hamba Tuhan sudah melakukan dosa, gak mau tahu. Apalagi menegurnya, karena dia merasa itu bukan urusan saya. Biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Kedua, takut tersinggung. Dia takut salah paham. Lalu diadakanlah gerakan tutup mulut, gerakan tutup mata. Biarin saja. Itu haknya. Dan saya juga tidak terlalu kudus dibandingkan dia. Bahkan orang tua pun, dengar ini orang tua. Tidak sedikit saya lihat orang tua takut memperingatkan anaknya. Apalagi anak itu sudah mulai ada mata pencarian. Dengar anak-anak, walaupun uangmu lebih banyak dari bapakmu, bapakmu itu wajib memperingatkan anaknya bila mana dia salah. Orang tua, walaupun anakmu lebih banyak uangnya, jangan takut memarahin dia walaupun dia sudah punya anak. Karena banyak orang tua takut menasihati anaknya. Takut tersinggung.
daripada Tuhan. Itu sekarang yang terjadi. Dan istri juga takut menegur suami. Tapi masih lebih banyak suami takut menegur istri. Bukankah begitu ibu-ibu? Karena kalau ditegur ibu-ibu gak dimasak makanannya. Masak sendiri. Jadi banyak sahabat pura-pura gak tahu. Masalahnya gini, dia pura-pura gak tahu, gak dinasehati, gak ditegur, tapi disebarkan, digosipkan. Daripada masalah. Saudaraku yang kekasih, bahkan yang lebih konyol lagi, dengar ini, pendeta, gembala sidang, hamba Tuhan tidak berani menegur jemaatnya. Tidak berani dari mimbar ini menyampaikan khotbah yang pedas. Tidak berani menyampaikan khotbah yang keras. Yang dihotbahkan dari mimbar adalah berkat, kesembuhan, jalan keluar, damai sejahtera, keberhasilan, blessing, itu yang dihotbahkan. Tidak lagi gembala menghotbahkan dosa ini, hidup kudus, kamu harus seperti ini, tidak bisa terlambat dan segala macam. Tidak berani. Kenapa? Takut tersinggung jemaat, berkurang nanti gereja. Di tahun 60-an, saya ingat pendeta-pendeta sampai tahun sebelum berani sekali sampai ada karunia roh bagi hamba-hamba Tuhan banyak mengetahui dosa seseorang, ditemplaknya Roh Kudus mengasih tahu demi menyelamatkan orang tersebut. Sekarang makanya saudara jangan cari khotbah yang enak-enak di telinga. Tapi kalau sampai ada orang tersinggung gara-gara khotbah, boleh introspeksi diri. Padahal khotbah itu datang dari Alkitab. Amin. Jangan pikir Alkitab ini kita melakukan firman ini untuk kebaikan Tuhan. Tidak, untuk kebaikan kita. Misalnya Alkitab berkata, jangan engkau mendendam. Oh, aku tidak mendendam supaya Tuhan senang. Siapa bilang supaya Tuhan senang? Kita tidak mendendam supaya kita sehat. Amin. Karena orang yang mendendam cenderung dia menyimpan sakit hati, kepahitan, akan sakit hidupnya. Saudaraku yang kekasih, padahal untuk keselamatan nyawa Yehezkiel, dikatakan dalam pembacaan awal kita saudara, dalam Yehezkiel 3 tadi, keselamatan seorang Yehezkiel tergantung pada apakah ia memperingatkan bangsa Israel. Sampai dia 2 kali dikatakan dalam Yehezkiel 3 ayat 19 dan ayat 21. Coba lihat ayat 19, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau menyelamatkan nyawamu. Dengar, kalau engkau Yehezkiel supaya nyawamu selamat, jangan takut memperingatkan orang Israel supaya berbalik dari dosanya. Orang Israel kan orang yang tegar tengkuk, orang yang suka melawan. Lalu sampai 2 kali. Coba lihat lagi di ayat 21. Ayat 21. Tetapi jika engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nyawa Yehezkiel tergantung dengan dia menegur kesalahan orang lain. Luar biasa saudara. Jadi saya sebagai gembala sidang, kalau saya tidak sampaikan kebenaran saudara dari mimbar kudus ini, firman Tuhan berkata, celakalah saya. Harus tunduk pada perintah Tuhan. Sebab dalam Ibrani 13 ayat 17, dengar ini. Ibrani 13 ayat 17. Tetaatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini secara rohani, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bayangkan tanggung jawab seorang gembala. Saya pernah mendengarkan ada bocoran seperti ini di gereja kita. Seharusnya dia mau beribadah di gereja ini. Kenapa tidak beribadah katanya? Itu khotbah di gereja Ebenezer itu keras. Dikuliti dosa kita katanya. Jadi di mana dia beribadah dikasih tahu di gereja tertentu. Ya mau gimana lagi? Karena ini, dengar saudara, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus
bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau selalu berkeluh kesah, jangan berkeluh kesah tentang pengajaran-pengajaran yang tepat dari Alkitab. Amin, saudara. Apalagi menjadi pembicaraan itu dosa. Saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang Tuhan perintahkan untuk Yehezkel untuk menjadi penjaga Israel, juga kepada kita untuk saling memperingatkan, dan saudara dan saya adalah penjaga sesama. Amin. Amin, saudara. Penjaga sesama. Katakan kebenaran itu kalau benar, namun minta hikmat Tuhan. Kalau kita, saudaraku, diberi nasihat dan minta kekuatan supaya kita jangan tersinggung, supaya kita jangan binasa. Kalau kita diberi nasihat, minta kekuatan supaya kita jangan tersinggung. Jadi tugas menjadi penjaga umat memang amat berat. Potensi bisa dimusuhi, teman. Sok lu nasihat, gak usah urusi rumah tangga saya, urusi aja kamu. Kan sering kita dengar seperti ini. Seorang bapak, saudara yang sudah aneh-aneh jalannya, ngapain kamu mengurusi saya, urusi dirimu, uang-uang saya. Apalagi orang yang tidak hidup benar, tubuh-tubuh saya, badan-badan saya. Itu yang kita dengar. Sehingga kita menasihati dengan maksud baik, dibilang kita iri, dibilang kita sok tahu, dibilang kita sok urusi orang lain. Tapi firman Tuhan ini kalau kita biarkan itu bahaya juga untuk kita. Potensi dimusuhi orang sangat besar, tetapi demi keselamatan bersama harus kita lakukan. Di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, harus kita lakukan. Kembali lagi kepada Yehezkel 3 tadi. Tidak bisa kita diam saja. Harus benar-benar ada tindakan yang kita lakukan demi keselamatan bersama, termasuk keselamatan nyawa kita. Ayat 20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Bayangkan, berat enggak? Berat enggak? Daripada kita mati. Tapi yang penting di sini minta hikmat dari Tuhan supaya perkataan kita itu jangan menjatuhkan dia. Walaupun itu teguran itu membangkitkan semangatnya. Amin. Amin, saudara. Amin. Kami sekarang ini seringkali sama-sama dengan beberapa orang, saudara, kemana-mana. Saya salah satu pimpinan di tim ini, saudara. Saya kalau saudara lihat saya marah aja, kadang-kadang saya hempas buku. Lalu ada statement begini, lucu ya, Tante Mary ini marah tetapi kita tidak tersinggung. Dia marah kalap. Tadi pagi pembacaan di rumah, kalau engkau marah jangan engkau sampai berdosa. Amin. Ada beberapa pendeta berkata, kalau dia marah kita malah bisa ketawa, tapi menusuk. Benar, menusuk. Tapi itulah hikmat yang diberikan Tuhan. Coba lihat ayat 21. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan. Coba, masih tetap ada yang mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawa siapa? Nyawa kita. Amin. Amin, saudara. Sama saja kalau kita tunduk pada firman Tuhan. Jangan engkau menyimpan kesalahan. Ampunilah seorang kan yang lain. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan. Ngapain? Untuk kepentingan Tuhan. Firman Tuhan itu kalau kita lakukan untuk kepentingan kita. Lihat, orang yang suka mengampuni itu hidupnya akan bahagia. Amin, saudara. Hidupnya akan bahagia. Saudara yang kekasih, begitu juga dalam Alkitab, si Nabi Nathan memperingatkan Raja Daud ketika dia berbuat zina dengan istri Uria, Betseba. Raja Daud
tentara berperang. Sementara Raja Daud jalan-jalan di suatu rumah. Entah kenapa ada kamar mandi dilihat. Ada seorang ibu cantik mandi. Cantik sekali. Namanya siapa? Namanya siapa? Betseba. Raja Daud tertarik. Ibu yang cantik ini dipanggil ke rumahnya. Dan dia melakukan dosa perzinahan, saudaraku yang kekasih. Tetapi orang lain, dia pikir orang lain tidak tahu. Lalu dipanggil, dia sudah merasa berdosa. Dipanggillah Uria, suaminya dari peperangan. Dipanggil datang ke istana. Ada apa raja? Aku kan sedang berperang. Kenapa saya dipanggil? Kamu pergi ke rumahmu supaya kamu tidur dengan istrimu. Raja Daud berkata, ini nanti hamil ibu ini. Supaya kehamilannya itu, supaya suaminya dirasakannya, supaya suaminya lah yang menghamilinya. Tetapi Uria berkata, gak mungkin aku enak-enak dengan istriku. Sementara prajurit berperang di sana. Gak mau dia, saudara. Gak mau. Apa yang terjadi? Akhirnya kepada panglima tentara dikatakan, tempatkan Uria di depan sekali. Sehingga dia mati dibunuh dalam peperangan. Orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengasih tahu kepada Nabi Nathan. Memperingatkan Raja Daud. Diperingatkan seorang raja. Kalau kita tahu dalam 2 Samuel 14 ayat 7. Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk memperingatkan dia, saudara? Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Dua Samuel 12. Lalu Daud ayat 5. Dikatakan kalau seperti ini. Ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama anak, dan seterusnya. Bagaimana kalau seperti itu? Ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, kamulah orang yang kumaksud. Uria ada istrinya, sementara istrimu banyak. Kau ambil lagi istri Uria. Kamulah itu, kalau kamu harus dihukum mati, dihukum matilah. Lalu Daud menyesal. Dia datang pada Tuhan. Sampai penyesalannya itu tertulis itu dalam Mazmur 51. Coba Mazmur 51. Mazmur 51, buka dulu Mazmur 51. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Ayat 2. Ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Berseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Lalu bukan dia marah pada Nathan. Kamu jangan urus ya, aku raja. Mau istri siapa kau ambil? Itu bukan urusanmu. Saya raja, jangan coba-coba mencampuri urusanku. Tidak. Tetapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Apa yang dikatakan? Dia mengaku. Lalu dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran aku, bersihkanlah aku. Lalu dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Amin. Amin, saudara. Ketika orang memperingatkan kita, kita sadar akan pelanggaran kita. Kita sadar akan dosa kita, tidak membenarkan diri. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Berarti Raja Daud bergumul dalam hal kehendak melihat wanita. Dosa apa yang kau gumuli sekarang? Saya rasa di sini semua kita bergumul akan dosanya. Apa ya? Ada orang mau lepas dari judi, gak bisa, itu termasuk bergumul. Haruskah Tuhan yang melepaskan dia? Amin.
Ada orang mau lepas dari di mana-mana berkelahi, di mana-mana bertengkar, di mana-mana marah. Ada orang mau lepas dari dosa amarah. Kalau dia sudah marah, orang dilihat kecil. Banyak bergumul dengan dosa. Kalau kita sampai bergumul dengan dosa, itu bakalan selamat. Amin. Masalahnya, banyak orang bangga akan dosanya. Aku dari awal memang sudah demikian. Aku itu kalau sekali bangga kita. Saya kalau sudah marah, tidak bisa yang bisa menghalang saya marah. Bangga kita. Coba kalau kita bergumul dengan dosa kita. Tuhan, kenapa aku mudah tersinggung? Oi, saya pernah puasa mendoakan karena saya gampang tersinggung. Dikit-dikit gini, orang berbisik gini, kita pikir mau ngomongin kita. Gampang tersinggung itu membuat kita tidak sejahtera. Amin saudara. Kalau engkau sedang gampang tersinggung, doakan gampang tersinggungmu itu supaya digantikan Tuhan dengan damai sejahtera. Kalau orang beli kulkas, kita tidak tidur satu malam. Orang lain beli kulkas, buang itu. Kalau kita ada menyimpan dosa, iri hati, bergumul, sadar. Kenapa kita tidak menyadari, tidak tahu itu? Karena kita tidak menyadari di sini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Amin. Amin saudara. Sadar. Coba kita tidak bisa melihat hal yang baru, kita mau dan mau. Ingat dunia ini tidak ada habis-habisnya. Amin saudara. Amin saudaraku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ini yang menjadi tugas kita sekarang. Sadar kita di mana titik kelemahan kita. Lalu ayat 4. Ayat 4. Coba buka ayat 4. Ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terus terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dan seterusnya, intinya waktu diperingatkan Raja Daud, dia tidak tersinggung. Amin. Itu yang menyelamatkan dia, coba dia tersinggung. Jadi saudara, kalau kita diperingatkan teman, kita diperingatkan suami, kita diperingatkan anak, kadang-kadang anak, coba bapak-bapak, harga diri kita akan tinggi. Di rumah kami bisa terjadi demikian. Kalau anak-anak sudah mulai memberi masukan bukan menasihati. Sok tahu loh, bapak ini sudah makan garam. Macam-macam sudah bapak rasakan. Tidak usah ngajari aku. Padahal setelah anak itu selesai memberi masukan, masuk juga di hati kita. Anak-anak, kalau engkau memberi masukan pada orang tuamu, jangan takut. Tapi minta hikmat dari Tuhan supaya engkau memberitahukannya dengan penuh sopan santun. Amin anak-anak. Jadi itulah saudara, supaya kita bisa menyelamatkan orang lain sesama kita. Saudara yang kekasih, di dalam Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 8. Coba Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 8. Ini tugas kita ya. Tidak jarang-jarang kita dengar khotbah seperti ini. Yehezkiel 33 ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, dengar, peringatkanlah mereka demi namaku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya tidak di sini. Kalau engkau mendengar firman di sini, sampaikan kepada anak-anakmu. Amin. WA kepada saudara-saudaramu. Sampaikan. Jangan simpan di hati. Diterima atau tidak diterima, itu urusannya. Ayat 8. Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Dengar, tetapi aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi enggak gampang-gampang lah kehidupan ini kan. Keselamatan ini jangan simpan hanya untuk diri kita. Lalu ayat 11, langkah dalam ayat 11. Ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik. Tuhan mau orang fasik itu diselamatkan.
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Jadi jangan katakan kalau ada orang fasik, orang berdosa datang di gereja, percuma. Tidak, Tuhan mau mereka diselamatkan. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi bertobatlah, untuk apa kita binasa? Jadi selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin. Amin saudara. Jadi itu termasuk perbuatan baik kita. Kalau bagian terakhir dalam Galatia 6 ayat 9. Coba lihat Galatia 6 ayat 9. Perbuatan baik. Coba Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekarang saya bertanya, dalam hal ini perbuatan baik apa yang kita lakukan dalam hal ini? Kita pikir jangan jemu-jemu berbuat baik, menolong mereka, kalau mereka kesulitan, kalau mereka kekurangan uang kita kasih uang, kalau mereka dalam keadaan sakit kita beri obat. Itu perbuatan baik juga saudara. Itu memang kalau mereka dalam masalah kita datang menolong mereka, itu perbuatan baik. Tetapi tahukah saudara perbuatan baik yang nomor 1 dalam firman ini apa? Kita tentu naik ke atas ayat 1. Ayat 1 ini jawabannya. Ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, dengar, ini perbuatan baik yang dimaksud firman. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2, ayat 2. Ayat 2, coba. Bertolong-tolongalah menanggung bebanmu, demikianlah memenuhi hukum Kristus. Jadi perbuatan baik utama bila mana datang kita menasehati. Ayat 1, kembali ke ayat 1 tadi. Perbuatan baik yang utama kalau kita bukan harta, bukan tenaga, itu baik juga. Tapi yang utama kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin, menegur, mengarahkan orang itu ke jalan yang benar. Maukah kita saudara? Amin. Kalau istri marah sama suami mencubit, jangan makan jeroan itu. Jangan, dipikir kita marah-marah padahal karena sayang. Amin. Amin. Bapak-bapak, begitu juga ibu-ibu. Kita seringkali menasehati, Bu Gem, jangan terlalu banyak makan durian, apalagi kalau sudah pergi ke rumah-rumah. Aku bisa makan 2 durian. Tapi kita pikir kenapa kita ditegur? Karena dia sayang. Kita sekarang sebagai apa? Tema kita ini sekarang kita sebagai apa? Serentak dulu. Kita ini sebagai penjaga sesama. Saya penjaga sesama. 2 ya. Saya penjaga sesama. Jadi jangan tutup mata ya. Kalau istri memperingatkan suami dan sebaliknya. Tapi jangan tersinggung. Tapi memperingatkan ini juga minta hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Kita adalah penjaga sesama. Kalau ada teman kita yang tidak ke gereja, WA, woi kenapa enggak kebaktian? Termasuk penjaga sesama. Iya kan? Sudah enggak kebaktian, enggak tanya, kan biar aja lah. Kalau orang sedang melakukan dosa, sedang-sedang. Ingat umur, masa sudah tua? Terus-terusan video call dengan yang tidak dikenal saudara. Ingat umur, sedang-sedang. Jadi kalau ada yang memperingatkan kita, jangan tersinggung. Itu intinya. Amin saudara. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.